Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah meluangkan waktu kembali untuk kita beribadah bersama pada saat ini. Bersyukur karena kesempatan yang indah untuk terus mendapat kekuatan dari firman Tuhan. Baik, seperti biasa kita akan memulaikan dengan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh ayah saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, Dek. To see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God. God's wonderful people. Plenty of room in the family, room for the young and the old. Plenty of happiness, plenty of love, plenty of room in the fold. Plenty of room in the family, room for the young and the old. Plenty of happiness, plenty of love, plenty of room in the fold. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join heirs with Jesus as we travel this earth, for I'm part of the family of God. You will notice we say brother and sister around here. It's because we're a family and these folks are so near. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in His victory in the family so near. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join heirs with Jesus as we travel this earth, for I'm part of the family of God. Amin, amin. Kita tentunya bersyukur atas The Voice of the Family. Saya percaya itu lagu yang telah dibawakan oleh keluarga dari Pendeta Kainde, ya, anak-anak dan juga anak-anak mantu keluarga mereka. Kita bersyukur untuk lagu pujian yang telah mereka berikan untuk kita pada saat ini. Baik, kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh ayah saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, Bi. Oke, bisa dengar ini ya, sudah? Ya, bisa dengar. Oke, thank you. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa Semawi yang bertakhta dalam kemuliaan surga. Pada malam hari ini, hari Kamis di Amerika,
dan hari Jumat pagi di Indonesia dan tempat-tempat yang lain yang pada saat ini sedang mengikuti akan acara pembahasan firman Tuhan, pelajaran yang sangat penting dari buku Kejadian ini. Setelah manusia belum jatuh dalam dosa, dan setelah manusia jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami untuk memiliki keselamatan hidup yang kekal melalui pengorbanan Yesus. Untuk itu kami sangat bersyukur akan firman Tuhan yang akan disampaikan Pendeta Stephen Rantu, anak kami. Tuhan kiranya memberkatinya dengan Roh Kudus, agar dapat menyampaikan firman ini yang menguatkan iman kami, agar kami tidak goyah sekalipun setan berusaha, sebagaimana ia menggagalkan Hawa dan Adam, menggagalkan umat manusia, tapi dia mengetahui bahwa masanya sudah singkat, semuanya akan berlalu, di mana akan berada satu pemerintahan yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya, di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi penyakit dan kematian, melainkan hidup kekal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Berkatilah kami dengan firman yang akan dibahas sebentar yang menguatkan iman kami, agar kami tidak goyah, tetap teguh setia, hingga sampai Tuhan datang yang menjemput kami masuk dalam kerajaan kemuliaan untuk bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati semua yang mengikuti acara ini, berkati Pendeta Stephen membawakan firman Tuhan, berkati seluruh alat-alat yang digunakan untuk dapat digunakan dengan baik tanpa halangan oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan dengar doa kami. Tuhan selalu sedia untuk mengampuni salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak ya pada orang tua saya, Pendeta Alex Rantung, yang sudah membawakan doa buka kita pada saat ini. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran Sekolah Sabat yang akan kita akan baca terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan ada tambahan seperti biasa di akhir, dan pada malam hari ini waktu New Jersey ya, pagi hari waktu Indonesia, hari Kamis masih di New Jersey, hari Minggu pagi di Indonesia. Kita mempelajari satu topik yang sudah kita lihat waktu lalu ya, judul-judulnya, dan pada saat ini kita akan membahas tentang nasib manusia. Kita sudah melihat sedikit nasib ular ya pada pembahasan kita yang lalu, dan pada saat ini apa kira-kira destiny, human destiny atau nasib manusia itu yang akan terjadi setelah mereka menolak untuk mengikuti perintah Tuhan, mereka yang melanggar, dan apa kira-kira akibat itu bagi mereka sendiri. Baik, pelajaran kita katakan, bacalah Kejadian 3 ayat 15-24 sebagai akibat kejatuhan. Apakah yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Sekali lagi akibat, jadi bukan Tuhan yang memulaikan. Bukan Tuhan yang memulaikan, Tuhan memberikan yang terbaik ya, dari ratusan ribu pohon, dari ratusan ribu makanan yang bisa dimakan, cuma satu saja. Tapi mereka tidak dapat menurut kehendak Tuhan. Jadi Kejadian 3 ayat 15-24, Tuhan mulai berfirman pertama-tama seperti kita sudah lihat dengan ular ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kita hanya tumit kita ya, tapi kepala ular itu yang habis dengan kata lain ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dari semak duri dan dari rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Lalu manusia itu memberi nama Hawa kepada istri. Tapi sebelumnya belum ada nama Hawa ya. Tapi setelah Tuhan berbicara tentang segala macam ini ya, apa yang akibat perbuatan mereka sendiri. Setelah itu baru ya nama itu diberikan kepada wanita itu. Tadinya disebut aja wanita, Isyah, dari kata ish ya, laki-laki itu ish, wanita itu Isyah. Tapi setelah semua laki-laki ini, Adam ini ya,
dia arti daripada Adam itu adalah tanah ya. Tapi kemudian itu juga menjadi namanya. Dapat Adam itu juga menjadi namanya. Tapi dia yang memberikan nama kepada istrinya yang bernama Hawa ya. Sebab apa katanya? Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya, kata Hawa dan kata Hawa itu ada cahaya ya, hidup yang berhubungan dengan pada saat manusia dari debu plus nafas hidup Allah, dia menjadi makhluk hidup. Hidup, ada kata hidup di apa? Di manusia itu, dan demikian juga dari kata Hawa atau cahaya tersebut ya. Jadi dialah menjadi ibu semua yang hidup. Ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi gimana kita lihat bagaimana Tuhan, ayat ini sudah cukup jelas, kita tidak perlu lagi membaca apa ya, pena inspirasi, yang mana Tuhanlah yang apa ya, yang telah memberikan keselamatan yang pertama, simbol keselamatan yang pertama itu kepada mereka, membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu menggunakannya kepada mereka. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah. Berkali-kali Tuhan Allah, kita sudah pelajari waktu setan berbicara lalu kemudian Hawa ikut, dia cuma bilang Elohim, dia cuma bilang Allah, dia tidak sebut Tuhan Allah ya. Tapi dalam kasihnya menyatakan bahwa umat yang sudah berdosa ini adalah tetap umat kesayanganku, umat pilihanku. Tuhan menyebut diri nama pribadinya, Tuhan Allah ya, Yahweh Elohim ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu apa? Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, pelajaran kita kemudian katakan, sementara penghakiman Allah atas ular secara eksplisit diidentifikasikan kepada ular secara eksplisit diidentifikasikan sebagai kutukan, Kejadian 3:14, tapi penghakiman Allah atas laki-laki dan perempuan bukan kutukan. Satu-satunya saat di mana kata kutukan digunakan lagi hanya berlaku untuk tanah, Kejadian 3:17. Artinya, Tuhan memiliki rencana lain untuk pria dan wanita. Sebagai lawan dari ular, ular dikutuk, tapi untuk manusia tidak ada rancangan kutukan di situ ya. Dikatakan mereka ditawarkan atau ditawari harapan yang tidak ditawarkan kepada sang ular, Karena dosa perempuan itu yang terjadi karena hubungannya dengan ular, maka ayat yang menjelaskan penghakiman Allah atas perempuan itu terkait dengan penghakiman ular ya. Tidak hanya Kejadian 3:16 langsung mengikuti Kejadian 3 ayat 15, tetapi kesejajaran antara kedua nubuatan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa nubuatan tentang perempuan dalam Kejadian 3:6 ayat 16 harus dibaca sehubungan dengan nubuatan mesianik dalam Kejadian 3 ayat 15. Yaitu apa ya? Bahwa penghakiman Allah atas perempuan termasuk melahirkan anak. Oleh karena itu harus dipahami dalam perspektif keselamatan yang positif. Ya, kalau kita juga bandingkan dengan 1 Timotius 2 ayat 14 dan 15. Karena dosa laki-laki itu yang terjadi ya, karena ia mendengarkan perempuan daripada mendengarkan Tuhan, maka dasar dari mana laki-laki telah diambil itulah yang dikutuk. Tanah dikutuk, maka laki-laki itu apa? Dikutuk. Ya, bukan laki-laki dia dikutuk, tanah itu dikutuk, maka itulah usaha manusia untuk bekerja di tanah itu juga menjadi semakin apa? Menjadi semakin sukar. Bagaimana dengan wanita? Wah, keturunannya ya. Keturunannya itulah yang akan meremukkan kepala daripada ular tersebut, dengan kata lain, keturunan wanita. Tapi apa yang terjadi dengan dia pada saat dia ingin melahirkan? Rasa sakit ya, rasa sakit. Jadi ada berhubungan apa yang penghakiman kepada Adam dan tanah, hubungan dengan tanah, dan juga penghakiman kepada Hawa dan juga dengan ular yang telah memberikan apa ya, penggodaan kepadanya. Itulah hebat sekali ya bagaimana Tuhan telah mengatur semuanya ya. Akibat daripada Adam yang artinya apa ya, yang dari tanah, yang artinya tanah, ya, maka tanah terkutuk. Akibatnya apa? Laki-laki itu harus bekerja keras dan dia akan kembali ke tanah tempat asalnya. Kejadian 3 ayat 19 ya. Sesuatu yang seharusnya tidak akan pernah terjadi dan itu tidak pernah menjadi bagian dari rencana awal. Kita akan lihat nanti ya. Tuhan tidak ada rencana awalnya manusia itu untuk sakit pada saat melahirkan ataupun kerja keras saat mengolah tanah untuk Adam ya. Tidak, itu bukan rencana Tuhan.
Ya, tidak akan ada sakit, tidak akan ada perlu kesah penderitaan saat bekerja. Itu bukan rencana Tuhan sejak semula. Ya, jadi sangatlah penting bahwa di hadapan prospek kematian yang tidak ada harapan ini, Adam berpaling kepada wanita di mana ia melihat harapan hidup melalui proses melahirkan. Namamu Hawa, kehidupan. Kamulah sumber kehidupan, wanita. Ya, itulah sebabnya Adam memberikan nama kepada istrinya itu Hawa, hidup. Artinya daripada Hawa atau cahaya. Ya, artinya bahkan di tengah hukuman mati, ia melihat harapan hidup. Sementara itu, seperti halnya orang tua yang penuh kasih, Tuhan hanya menginginkan yang baik untuk mereka, bukan kejahatan. Mereka yang memilih untuk berbuat kejahatan, yang menolak kehendak Tuhan. Tapi Tuhan ingin dapat merubah yang jahat itu menjadi sesuatu yang berguna, ya, menjadi sesuatu yang berguna. Tetapi sekarang mereka tahu kejahatan, maka Tuhan akan melakukan semua yang Dia bisa lakukan untuk menyelamatkan mereka dari kejahatan. Tuhan terus akan berusaha. Jadi, bahkan di tengah penghakiman ini, tidak semua harapan untuk orang tua pertama kita itu hilang. Meskipun ketidaktaatan mereka secara terbuka dan terang-terangan kepada Tuhan, meskipun mereka benar-benar hidup di Firdaus, ya, sama sekali tidak punya harapan, tidak punya alasan, bukan harapan, tidak punya alasan untuk meragukan Tuhan, meragukan firman Tuhan, ataupun meragukan kasih-Nya kepada mereka. Tetapi mereka apa? Bersalah, ya. Tapi itulah yang terjadi, ya. Walaupun kita sudah pelajari pena inspirasi tadi malam pelajaran kita, ya, waktu Amerika, bagaimana malaikat sudah dikirim untuk memberikan hati-hati dengan setan. Ini rencana-rencana setan yang setan akan buat, tapi tetap saja pengetahuan itu tidak apa, ya, membuat manusia itu apa, ya, bertobat mungkin, ya. Manusia tahu bahwa ini satu hal yang salah, tapi tetap aja, ya, orang-orang tahu bahwa merokok itu bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan darah tinggi dan lain sebagainya, ya. Tapi tetap saja orang, nggak bisa. Walaupun sudah begitu banyak pengetahuan tentang bahaya merokok, misalnya. Jadi, meskipun kita cenderung menganggap pengetahuan itu sendiri sebagai hal yang baik, mengapakah tidak selalu demikian? Kenapa kita tetap melanggar? Adakah beberapa hal yang lebih baik kita justru tidak tahu dengan kata lain? Tapi itulah, ya, pada saat kita memilih untuk, manusia pertama maksud saya, memilih untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia bukan hanya mengetahui yang baik, tapi juga dia mengetahui yang jahat. Dan akibatnya apa? Walaupun dia sudah tahu yang jahat, dia tetap melakukan yang jahat. Tapi itulah, Allah memiliki kasih. Dia akan selalu berusaha untuk apa, ya? Untuk merubah kesalahan manusia untuk menjadi sesuatu yang dapat positif, ya, menjadi satu hal yang baik. Kita sudah melihat bagaimana ayat demi ayat firman Tuhan itu berisi hanya tentang apa, ya? Tentang kasih Allah yang sudah sejak semula dan tidak bisa diragukan lagi, ya. Waduh, kalau saya mau bicara tentang ayat demi ayat, maka tidak cukup mungkin pelajaran kita berbicara tentang kasih Allah, ya. Yeremia 31 ayat 3 katakan, aku mengasihi engkau. I have loved you. Bahasa Inggrisnya katakan apa? Aku telah mengasihi engkau. Sempurna kasih itu bukan nantinya. Aku akan mengasihi engkau kalau engkau mengasihi aku. Aku akan mengasihi engkau kalau kamu hormat sama aku. Tuhan nggak bilang begitu. I have loved you. Kitab Roma bahkan berkata sejak kita masih berdosa sekalipun Tuhan telah mati untuk kita, ya, berkorban untuk kita. Jadi aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia berkatakan gitu kepada Nabi Yeremia. Itu bukan hanya perjanjian lama, perjanjian baru juga, ya. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 17. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih. Dan pemahaman ini harus menjadi satu kekuatan kepada kita. Keberanian kepada kita. Ayat 17, kita seringkali dengar ayat 16. Tapi ayat 17 ini juga katakan apa? Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian tetap percaya pada hari penghakiman. Dan di sini kita lihat, kita seringkali berbicara tentang kasih. Oh, kita akan bebas dari penghakiman. Oh, enggak. Tetapi kalau kita menyadari kasih Allah yang sesungguhnya dan mengikuti kasih tersebut, maka kita tidak perlu takut pada penghakiman Allah. Ya. Dan penghakiman itu bukan berarti tidak ada karena Allah yang kasih. Kita sudah pernah bahas. Saya sudah pernah sering ulang-ulangi bahwa kasih dan keadilan Allah itu bagaikan dua sisi, dua muka daripada satu koin yang sama. Ya.
kasih dan keadilan itu selalu berjalan berdampingan. Inilah kita lihat ya, bagaimana penghakiman dan kasih Allah itu berjalan bersama-sama. Tapi sekali lagi, penghakiman Allah itu bukan rencananya semula bagi umat manusia. Allah tidak memiliki rencana untuk apa? Menghakimi ataupun memberikan apa? Penghukuman kepada manusia. Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat struktur daripada kitab Kejadian pasal 2 dan 3 khusus kepada manusia. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 masih berbicara tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi dan sebagainya. Itu ayat 1 sampai, tapi mulai ayat 4 kita lihat dan ayat 5 maksud saya sudah berbicara tentang apa ya? Tentang manusia. Ya, ini inilah struktur daripada Kejadian 2 dan 3 ya. Kita lihat ini kalau kita apa ya? Atau kalau kita melihat apa yang kita susun dengan kata lainnya, strukturnya, kita dapat melihat ada apa ya? Hal-hal yang indah yang dapat kita lihat yang telah ditulis oleh Musa, penulis kitab Kejadian ini. Dia coba untuk melihat, membandingkan peristiwa itu bagaikan apa? Kalau di drama-drama itu ada babak pertamanya atau bagian pertama, bagian kedua. Kalau kita lihat dari Kejadian pasalnya yang kedua dan 3 yang berhubungan dengan manusia, itu ada 7 babak. Ada 7 babak. Babak yang pertama itu adalah merupakan satu naratif, satu cerita. Kita lihat itu Kejadian 2 ayat 5 sampai 17, di mana Allah menjadi pemeran utama. Adam itu hadir saat Allah menjadi pemeran utama dalam kisah tersebut, apa yang Allah buat, tapi Adam itu dia tidak bikin apa-apa ya, tidak ada percakapan di situ, cuma diceritakan apa yang Allah buat. Manusia itu dibuat dari debu tanah, ditempatkan di Taman Eden, keadaan sangat sempurna. Lalu apa kemudian ayat berikutnya? Ayatnya yang ke-18 sampai 25 itu kembali cerita, naratif lagi yang muncul, yaitu Allah apa? Allah menjadi pemeran utama, Adam menjadi apa? Pemeran pembantu, ya. Adam yang seakan-akan Tuhan, aduh, tidak baik nih manusia ini seorang diri saja. Lalu kemudian Allah apa? Membuat apa? Hawa, ya, atau wanita dengan kata lain. Wanita itu diciptakan untuk mendampingi, menjadi penolong kepada Hawa supaya apa? Supaya dapat apa? Mengerjakan taman tersebut dan menjadi apa? Menguasai binatang-binatang. Jadi Allah pemeran utama, Adam pemeran pembantu, Hawa dan binatang itu menjadi pasif ya, menjadi pasif ya. Allah menciptakan pria dan kemudian wanita untuk menguasai binatang. Tapi inilah keadaan yang ideal ya. Dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Ayat-ayat berikutnya apa yang terjadi? Ayat yang berikutnya kita lihat masuk kepada percakapan, bukan lagi cerita, tapi ada yang berdialog, Yaitu siapa yang berdialog? Dialog antara ular dan Hawa. Ular menawarkan Hawa untuk memakan buah terlarang, buah dari pohon yang pengetahuan baik dan jahat. Itulah percakapannya. Itu dimulaikan dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Apa yang terjadi ayatnya ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Nah, kita lihat kembali muncul cerita, bukan lagi percakapan. Cerita apa? Wah, Adam dan Hawa yang sudah berdosa, lalu mereka apa? Bersembunyi dari Allah, mencoba untuk membuat pakaian bagi diri mereka sendiri. Tidak ada percakapan di situ. Adam tidak sedang berbicara ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai 8, Adam cuma diceritakan ya apa yang dia lakukan bersama-sama dengan Hawa. Tuhan tidak ada di situ. Ular tidak ada lagi di dalam cerita tersebut. Lalu setelah itu, Kejadian kita sudah baca Kejadian 3 ayat 6 sampai 8. Apa yang terjadi dengan ayat 9 dan selanjutnya? Yang selanjutnya terjadi adalah percakapan kembali. Ya, percakapan kembali antara Allah, Adam, dan Hawa. Ya, tidak ada belum percakapan muncul dengan ular ya. Dia tidak bercakap, dia menghukum ular, tapi dia bertanya kepada Adam, Adam, di mana kamu? Apakah engkau telah makan buah yang aku larang? Lalu kepada Hawa, Hawa, apa yang kamu telah perbuat? Ya, apa yang telah kamu perbuat? Dan inilah yang dipercakapkan apa? Antara Allah, Adam, dan apa? Hawa. Lalu kemudian apa yang terjadi kemudian? Kita melihat bagaimana terjadi kembali cerita. Ya, cerita muncul kembali. Allah kembali menjadi pemeran utama, Adam pemeran pembantu, Hawa dan ular itu apa? Pasif. Ya, kenapa? Karena pada saat ini Tuhan mulai memberikan apa? Penghukumannya kepada mereka. Ya, Tuhan memberikan penghukuman. Allah menyatakan bahwa hubungan antara pria dan wanita dan binatang itu telah menjadi rusak. Tidak ideal. Lalu yang terakhir, di akhir daripada kisah ini adalah another cerita lainnya. Ya, yaitu Allah menjadi pemeran utama, pria atau Adam itu hadir, tapi kembali apa? Pasif. Nah, coba kita lihat ya. Manusia akan kembali menjadi debu tanah, dikeluarkan dari Taman Eden dan keadaannya tidak sempurna. Tapi coba kita lihat
Di bagian A yang pertama, itulah ada mirrornya. Yang pertama, A yang di atas, yang pertama itu berhubungan dengan A yang di bawah, ya A bayangan ya. Itu Allah menjadi pemeran utama, Adam itu hadir tapi pasif, sama-sama. Allah pemeran utama, pria atau Adam itu pasif, tapi keadaan sudah berubah. Dan kenapa keadaan ini sudah berubah? Karena ada yang D. Yang D yang di tengah-tengah yang warna hijau itu, adanya dosa. Ya. Adanya dosa, semua yang sempurna yang pertama di A, menjadi tidak sempurna ya oleh sebab adanya di tengah-tengah apa? Dosa ya. Dan di tengah-tengah itu kita bisa melihat bagaimana ada cerita Allah pemeran utama, Adam pemeran pembantu, Hawa binatang pasif. Allah menciptakan keadaan yang harmonis, ideal di Taman Eden. Tapi apa yang terjadi setelah dosa? Keadaan menjadi tidak ideal di antara mereka. Ya, keadaan menjadi tidak. Semuanya ini karena apa? Tidak lain dan tidak bukan karena dosa. Dan inilah struktur daripada kitab Kejadian 2 dan 3. Dari yang sempurna menjadi tidak sempurna bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah, karena dosa. Karena dosa, bukan karena Allah. Tapi itulah kita sudah lihat ya. Bagaimana nasib daripada ular, kita sudah bahas bagaimana ya. Allah mengutuk ular tersebut. Ya, terkutuklah engkau dari antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Ya. Dengan dia bukan hanya apa ya, bukan hanya dimusuhi oleh manusia, tapi juga dimusuhi oleh binatang lainnya. Kalau Anda mengikuti pelajaran kita, itulah yang telah kita pelajari dari segi ilmu pengetahuan ya tadi malam ya, waktu Amerika. Bukan hanya dia dikutuk oleh Allah, dia juga dimusuhi oleh apa? Dimusuhi oleh manusia. Nah, bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan Adam dan Hawa? Apa nasib mereka? Apa nasib mereka? Nah, pelajaran sekolah sahabat kita di bagian pertambahan guru ya, penuntun guru juga melihat bagaimana apa yang terjadi dengan manusia. Dan ini hanya berdasarkan daripada apa yang terjadi di Kejadian 3. Ya, Kejadian 3 ayat 1-5, kita melihat adanya percakapan antara ular dan Hawa. Allah itu absen. Ular mencoba menawarkan makanan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu Kejadian 6, selanjutnya, Kejadian 6 dan 8, Adam dan Hawa cerita bagaimana mereka membuat pakaian bagi mereka, pakaian manusia yang mereka coba buat sendiri. Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 13, kita lihat Allah, Adam dan Hawa, penghakiman apa? Diberikan kepada Adam dan kemudian juga kepada apa ya? Kepada Hawa ya, dan juga kepada apa? Ular ya. Penghakiman pra-advent, maksudnya penghakiman pra-advent ini waktu ditanya ya, Adam, di mana kamu? Adam, di mana kamu? Lalu pada Hawa, apa yang kamu telah perbuat? Itulah penghakiman Advent dengan kata lain ya. Lalu di tengah-tengah itu kembali kita bisa melihat ada kejadian ular itu adalah nubuatan mesianik ya. Keturunan wanita itu akan menghancurkan keturunannya, keturunan ular tersebut. Jadi itulah nubuatan bagaimana kemenangan Yesus atas setan. Kemenangan Yesus atas setan, nubuatan mesianik. Itulah Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan 15. Lalu kemudian kembali Kejadian 16 ayat 19 kembali muncul Allah, Hawa dan Adam ya. Tadi Kejadian 3 9 sampai 13 Allah, Adam, Hawa, tapi Kejadian 3 16 19 Allah, Hawa, Adam. Kenapa? Apa yang akan terjadi kepada Hawa permulaan dan kemudian kepada siapa? Kepada Adam, apa penghakiman atau hukuman yang akan terjadi kepada mereka. Lalu kemudian kita melihat bagaimana Kejadian 3, 20 dan 21 berbicara kembali kepada Adam dan Hawa. Jadi mereka memperoleh sekarang pakaian Allah. Mereka mengenakan kembali pakaian Allah. Jadi kemudian yang terakhir kita lihat Allah sendiri yang kemudian berbicara ya. Tadinya di Kejadian 3, 1, 5 Allah absen, tapi itu keabsenan Allah, ketidakhadiran Allah menyebabkan manusia jatuh, saudara ya. Ketidakhadiran Allah menyebabkan manusia jatuh. Tetapi kehadiran Allah, ya, kehadiran Allah itu tetap memberikan apa? Memberikan satu apa? Ada satu jalan keluar yang terbaik sesungguhnya. Loh, mungkin Anda katakan kok jalan keluar apa pendeta? Mereka dilarang untuk makan dari pohon kehidupan. Nah, saya sudah pernah bahas, saudara ya. Kalau saja manusia yang jatuh dalam dosa yang bejat, yang tidak tahu yang tahu pengetahuan baik dan jahat, tetapi tidak mempelajari dari sejarah untuk tidak mengulangi kejahatan, dibiarkan hidup untuk selama-lamanya. Waduh, manusia yang baik akan dihabiskan oleh manusia-manusia yang jahat. Itulah sebabnya Tuhan memendekkan usia kita supaya kalau ada orang jahat, nggak lama-lama dia hidupnya, saudara. Hitler nggak akan hidup selama-lamanya. Ya.
Kalau dia masih punya akses ke pohon pengetahuan baik dan jahat, wah habislah yang baik-baik dengan kata lain. Dihabiskan oleh yang jahat-jahat. Itulah sebabnya itu adalah satu hal yang apa ya? Hal yang baik bagi saya. Walaupun pada saat Allah melarang manusia untuk makan dari pohon kehidupan, itu adalah sesuatu hal yang baik. Jadi sekali lagi, semuanya itu ada hubungan ya. Apa yang telah terjadi, dan ujung-ujungnya kita lihat, dosa telah menjadikan, ya, pelajaran kita tadi, yang hubungan tadinya, dosa telah menyebabkan apa? Menyebabkan yang tidak sempurna menjadi apa? Yang sempurna jadi tidak sempurna. Lalu kemudian kita di sini lihat ya, bahwa dosa juga ada obatnya. Obatnya itu apa? Nubuatan mesianik. Yesus Kristus. Yesus Kristus yang akan datang dan menjadi apa? Juru selamat kita. Dan kuasa kegelapan, kuasa setan itu akan apa? Dihabiskan. Itulah inti daripada struktur yang kita bisa lihat dari Kejadian pasal 3 ini. Jadi itulah nasib setan itu apa? Dihabiskan siapa? Oleh Yesus. Itulah nubuatan dari Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan 15. Itulah nasib daripada setan yang telah saya ular atau dengan setan yang seringkali diasosiasikan dengan ular ya, ular tua atau naga dan lain sebagainya. Nah, sekarang oke. Kalau Allah itu memiliki kasih, kalau Allah itu menghendaki yang terbaik yang terjadi kepada manusia, pendeta, kenapa harus dihukum? Kenapa wanita itu harus dihukum? Kenapa susah payahmu itu akan apa? Kenapa susah payahmu itu akan menjadi bahagianmu? Ya. Apakah ini adalah satu yang disebabkan seakan-akan kata-katanya itu adalah sesuatu hal yang disebabkan oleh Allah ya? Seakan-akan Allah adalah penyebab utama kesusahan, tapi sesungguhnya mereka sudah jatuh sendiri dalam apa ya? Dalam dosa itu perbuatan mereka sendiri, perbuatan manusia itu sendiri. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ya, kubuat sangat banyak. Apa artinya ini? Kenapa Tuhan membuat sangat banyak? Ya, apakah Tuhan menghukum sampai harus sakit? Ya, mungkin dengan kata lain Tuhan mengizinkan, mungkin itu mungkin ada yang katakan, mungkin lebih tepatnya Tuhan mengizinkan sampai sangat apa ya? Banyak. Tetapi tentu saja ada hal yang baik dari kesakitan ini. Mungkin Anda pikir, apa ini? Oleh sebab dosa kok jadi apa ya? Kok jadi sebab dosa? Kenapa sedikit aja sakitnya pendeta? Ya, kenapa harus banyak? Nanti kita akan lihat tambahan dari pelajaran juga yang kita akan juga bahas sebentar ya. Tapi ini dikatakan ya, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Engkau akan apa? Ada yang komentator Alkitab katakan engkau akan saling mencoba untuk menguasai birahi, bukan hanya seksual, konotasi seksual, tapi mencoba untuk siapa yang lebih berkuasa dan lain sebagainya ya. Tapi dikatakan ya akan apa? Berkuasa atasmu. Artinya ada apa? Ada peperangan untuk saling menguasai satu dengan yang lain. Tapi itulah sebab akibat daripada apa ya? Akibat dosa. Akibat dosa. Bukannya berkolaborasi, seringkali berkompetisi lah antara suami dan istri. Tapi poinnya adalah mengandung itu sesungguhnya bukan untuk sakit, ya, bukan untuk sakit, saudara. Maksud saya tidak akan sakit kalau tidak ada dosa. Dengan kata lain, Allah telah mengatakan bahwa mereka akan melahirkan. Itu adalah rancangan Allah ya untuk dapat melahirkan. Manusia itu harus menjadi rekan sekerja Allah dalam mencipta. Dan bagaimana manusia mencipta pada saat menciptakan makhluk lainnya, dengan kata lain pada saat mereka berhubungan suami istri dan istri melahirkan, co-creator. Kejadian 2 ayat 18 dan 24 katakan apa? Tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku menjadikan penolong baginya. Penolong artinya ezer bahasa Ibrani itu penolong, bukan menjadi pembantu lah itu wanita ya, bukan. Kata ezer ini seringkali digunakan untuk Tuhan penolong kita. Kenapa? Itu karena ada hal-hal yang manusia atau laki-laki tidak dapat lakukan. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh si penolong. Ya, salah satunya selain untuk mengolah tanah, mengolah kebun atau menjaga perkebunan di Taman Eden, adalah penolong untuk apa? Untuk dapat menjadi co-creator, untuk dapat, tanpa seorang wanita tidak ada keturunan yang dapat keluar atau lahir dari seorang pria. Dengan kata lainnya, mereka akan menjadi satu daging, konotasi hubungan seks, dan Kejadian 1:28 memang sudah dinyatakan beranak cucu lah dan apa ya, bertambah banyak. Jadi itulah ya, penolong itu adalah sesuatu yang Tuhan sering diasosiasikan dengan Tuhan. Kata penolong atau ezer itu juga adalah apa? Bagaimana itu tanpa wanita, manusia itu tidak dapat bikin apa-apa untuk menjadi apa? Untuk menjadi co-creator. Dia memerlukan seorang wanita. Ya, itulah sebabnya
Melahirkan itu adalah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan. Tapi karena apa? Karena dosa menjadi sakit. Dan kenapa rasa sakit ini juga dapat menjadi suatu hal yang positif? Nanti kita akan lihat. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, berikutnya, bagaimana dengan nasib pria? Waduh, kita sudah lihat ya. Dia akan bersusah payah mencari rezekimu dari tanah, berpeluh pada saat mengolah tanah, dan bekerja itu juga sesungguhnya rancangan Tuhan, seperti melahirkan. Melahirkan juga rancangan Tuhan, tapi bekerja juga. Kita sudah sering bahas ini, saudara ya. Bagaimana bekerja itu Allah sendiri bekerja, Yesus yang bekerja, aku melakukan pekerjaan Bapakku. Jadi tidak ada dosanya bekerja. Tapi menjadi masalah itu adalah apa ya? Bahwa tanah itu dikutuk Tuhan. Ya. Tanah itu yang menjadi terkutuk, dikutuk Tuhan. Jadi manusia itu menjadi semakin berpeluh, bersusah payah mengolah apa ya? Mengolah tanah. Tapi sekali lagi bukan manusia, bukan Adam yang dikutuk. Tuhan hanya mengutuk dua hal ya. Yang dikutuk hanya ular dan tanah. Hanya ular dan tanah. Kenapa tanah yang dikutuk? Pelajaran kita sudah sangat indah. Pelajaran sahabat kita sudah baca. Nama Adam itu artinya tanah. Ya, nama Adam arti tanah, dan tanah itu juga disosiasikan, maka dialah tanah yang kita injak-injak, inilah yang menjadi keras, dan itulah yang menjadi dikutuk oleh Tuhan. Bukan apa. Tapi itulah ya nasib manusia. Mereka akan bersusah payah. Bersusah payah. Menderita. Ya, menderita waktu mengandung, menderita bersusah payah waktu bekerja. Ya. Kenapa? Apakah Tuhan yang membuat mereka itu sampai harus rasa sakit? Apa Tuhan yang membuat mereka bersusah berpeluh? Oh tidak, saudara, tidak. Ya. Kita tahu itu semua karena dosa. Ya. Karena apa yang mereka buat sendiri. Tuhan sudah sempurna yang Tuhan sudah buat di Taman Eden. Tidak ada yang salah. Tidak ada rancangan Tuhan untuk mereka berpeluh sakit waktu bersalin. Tidak ada. Tetapi Tuhan dapat apa dikatakan? Membuat susah payah dalam mengandung itu apa? Bisa banyak, tetapi untuk suatu hal yang positif. Dan Tuhan kita adalah Allah yang selalu bekerja untuk hal-hal yang baik, mendatangkan kebaikan. Roma 8:28 kita katakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Pada saat manusia berdosa di Taman Eden, Allah bekerja. Waktu Yusuf diperbudak oleh saudara, dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, Allah turut bekerja. Waktu bangsa Israel harus masuk ke penawanan di Babel, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Waktu Hawa harus mengandung Kain dan Habel dan kemudian sakit waktu melahirkan mereka, Allah dapat mendatangkan kebaikan pada saat Hawa berteriak pada saat dia melahirkan anak-anaknya. Ya. Bekerja segala sesuatu dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti itulah Yusuf juga katakan ya kepada saudara-saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu jual aku sebagai budak di Mesir. Aku difitnah. Aku harus masuk penjara. Aku harus dilupakan waktu aku sudah buat baik kepada juru minum, juru roti, Firaun. Tapi it's okay. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Kamu telah merencanakan yang jahat. Rancangan setan yang jahat menyebabkan Adam dan Hawa itu harus jatuh dalam dosa. Sakit melahirkan, sakit dalam bekerja. Itu reka-reka jahat setan, bukan Allah. Tetapi Allah, firman dikatakan, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang sekarang, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi walaupun ada penderitaanku, tapi akibat yang Allah telah bengkokkan dari kesalahan kalian, Allah telah menyebabkan itu menjadi suatu yang baik, supaya kalian ini tidak mati kelaparan. Kalian menjadi apa? Dapat menjadi bangsa yang besar. Jadi ada kalanya Allah mengizinkan penderitaan itu karena itu dalam pengetahuannya dapat memberikan hasil untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, seringkali kalimat yang kakak saya Dr. Alvin selalu ungkapkan, no pain, no gain. Kenapa? Dia itu ahli rehabilitasi medik ya. Kalau kita misalnya habis operasi atau apa, atau kena stroke atau apa, ya waduh, Dr. Alvin kakak saya itu, atau saya salah waktu ada salah tulang dan dia jago sekali ya untuk bukan promosi saudara, bukan ya. Tapi memang dia jago sekali ya untuk bikin lurus kita punya masalah tulang dan sebagainya badan kita ini ya.
Tapi yang saya sering kali itu pada saat saya dalam keadaan sakit, misalnya tangan sakit, waktu dia coba apa? Dia coba luruskan tangan yang sakit, dia selalu katakan, karena saya berteriak terus, sakit. Dia katakan, no pain, no gain. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa keuntungan kamu dapat. Jadi memang harus sakit, karena kamu sudah biasakan. Tadi tangan saya misalnya tadi karena bekerja atau apalah, misalnya kita bekerja ya, lalu akhirnya repetitive movement itu menyebabkan tangan itu kaku, dan kita biarkan tangan itu kaku sehingga untuk angkat mungkin sekarang sakit sekali, tapi dia akan paksa tangan itu, dia akan bongkar dengan kata lain, dan dia katakan no pain, no gain. Dan betul, bongkar, wah jadi apa ya? Tidak, no apa disakit, tidak ada hasil. Jadi seperti mungkin tumor ya, kanker tumor, dan operasi supaya apa? Sembuh. Ya kalau dibiarkan terus tumornya nggak akan sembuh dia. Nggak akan sembuh. Jadi kadang-kadang Tuhan harus operasi kita, harus ada yang dibedah, No pain, no gain. Kita harus mendapatkan rasa sakit yang lebih supaya rasa sakit yang ada saat ini hilang. Tapi untuk menghilangkan rasa sakit ini, harus ada mungkin rasa sakit lebih yang harus terjadi. Itulah sebabnya dikatakan pada Hawa, rasa sakitmu kuperbanyak. Karena mungkin kalau rasa sakitnya nggak banyak sekali, ya kalau melahirkan itu gampang sekali, ya Tuhan itu nggak diperlukan ya. Tuhan itu mungkin tidak diperlukan ya. Nah, inilah satu konsep manusia ya. Satu konsep manusia di Amerika Serikat ini dikenal dengan the pursuit of happiness. Usaha atau mengejar kebahagiaan. Seringkali konsep kebahagiaan kita itu adalah the absence of pain, the absence of suffering, yaitu ketidakhadiran rasa sakit, ketidakhadiran rasa apa? Penderitaan. Seringkali makanya kita kalau kita sakit, gantinya kita dibongkar rasa sakit kita, tulang-tulang itu diluruskan. Aduh, lebih baik ternyata minum aja obat rasa sakit, minumlah apa morfin atau apa, yang penting saya jangan. Tapi morfin itu hanya untuk sementara, saudara. Hanya untuk sementara mengobati kita. Itu tidak memberikan kesembuhan total. Kita kadang-kadang harus dihajar, dibongkar, supaya memang hilang betul-betul rasa sakit. Bukan hanya sementara, sakitnya hilang dengan obat-obatan yang kita minum. Ya. Tapi itulah, the pursuit of happiness. Nah, satu artikel yang menarik dari BBC, British Broadcasting Service, ya, BBC, British Broadcasting Service, Center mungkin, ya, the future, ya. Satu ide dikatakan sini, kenapa usaha kita untuk mengejar kesenangan itu salah. Ya, konsep kita bagaimana kita mengejar kebahagiaan atau kesenangan itu sesungguhnya salah. Ya, kenapa? Ini menarik ini artikel ini. Anda tolong baca. Ini judulnya ya. Why Our Pursuit of Happiness May Be Flawed. Ditulis oleh Nat Rutherford di tanggal 5 Januari baru 2 tahun lalu ya ditulisnya. Jadi seringkali masalah kita untuk mengejar kebahagiaan itu dihubungkan dengan emosi kita ya. Emosi kita, tetapi sesungguhnya yang kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan itu justru bukan hal yang membawakan kebahagiaan ya. Nah, dia mulai tanya, what do you want from life? Apa yang kita inginkan dari kehidupan ini? Mungkin kalau kita ditanya ya, apa yang kita ingin butuhkan dalam kehidupan kita, apa yang kita inginkan dari kehidupan kita, maka jawaban kita mungkin kita ingin, saya ingin memiliki keluarga yang bahagia, saya ingin memiliki pekerjaan yang dapat menyenangkan saya ingin memiliki kesehatan yang dapat semakin bertambah baik kesehatan saya. Tapi kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita ingin keluarga yang damai, kita ingin pekerjaan yang secure, pekerjaan yang gajinya besar, kita ingin tidak ada penyakit yang kita alami. Kenapa kita menginginkan hal-hal tersebut? Ya, kenapa? Oleh sebab bagi kita kalau hal-hal itulah yang mencegah saudara dan saya dari mendapatkan apa ya? Mendapatkan penyakit ya. Itu mendapatkan lari daripada kebahagiaan. Jadi itu yang dia katakan. Tapi sesungguhnya artikel ini menyatakan bahwa sesungguhnya perasaan sakit itu adalah satu hal yang tidak dapat kita elakkan. Sesuatu hal yang tidak dapat kita hindarkan. Pain is an inevitable consequence of being alive. Rasa sakit itu adalah satu konsekuensi dari kehidupan yang kita hidupkan pada saat ini. Jadi, kalau Anda ingin berbahagia, bukan Anda harus maximize pleasure,
meningkatkan rasa emosi. Waduh, yang menyenangkan. Waduh, saya tidak ada rasa sakit tangan. Saya tidak ada masalah keuangan. Saya tidak ada masalah keluarga. Itu bukan itu. Bukan itu happiness yang sesungguhnya. Bukan kita maximize pleasure, minimize pain. Tidak. Ya. Kenapa? Karena pain itu adalah bagian dari apa? Kehidupan kita. Jadi kalau demikian, kebahagiaan itu dapatnya, bagaimana caranya kita mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan? Itu bukan karena kita sedang sukacita, bergembira, begitu saja. Bukan. Tetapi pada saat kita memiliki kehidupan yang berarti. Ya. Kalau kita memiliki satu, jadi di tengah penderitaan, di tengah masalah keluarga, di tengah masalah pekerjaan, di tengah masalah kesehatan sekalipun, tetapi di tengah-tengah itu kita tetap dapat apa? Ada kedamaian, ada rasa berarti dalam kehidupan kita. Mungkin waktu saya dalam keadaan sakit, tapi saya tetap dapat memberikan kekuatan kepada orang lain. Ada orang-orang yang dapat memiliki kekuatan iman walaupun saya dalam keadaan sakit. Maka Anda lebih berbahagia daripada orang yang sehat. Ya, orang yang sehat. Jadi di sini kutipannya bagus sekali. Yang dituliskan, ya, a life of meaningful pain then might be more valuable than a life of meaningless pleasure. Satu kehidupan yang berarti di dalam penderitaan lebih berharga daripada satu kehidupan di tengah-tengah pleasure, plesir yang tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Jadi kalau saya memiliki banyak uang, ya saya habiskan untuk pesta pora, saya habiskan untuk main kiri kanan dengan wanita, atau kalau ada wanita main dengan pria, itu tidak ada artinya. Itu tidak membawakan kebahagiaan. Tapi kalau Anda sakit sekalipun, lalu Anda dapat membantu orang lain atau melakukan hal yang berguna, maka itu berarti kehidupan itu. Ya. Jadi bagus sekali kutipan ini ya. Bagus sekali ya. Jadi a life of meaningful pain might be more valuable than a life of meaningless pleasure. Jadi itulah kita harus mencari arti dalam kehidupan kita. Apa arti kehidupan kita? Apakah arti kehidupan yang berarti? Bagaimana saya dapat memperoleh kehidupan yang berarti dalam kehidupan kita? Saya sering menuliskan satu kutipan yang saya tidak mau tampilkan saat ini. But peace, saya selalu katakan, damai itu is not the absence of crisis. Damai itu bukan ketidakhadiran krisis atau ketidakhadiran sakit. No, peace is not the absence of crisis, but the presence of Christ. Tetapi kehadiran daripada apa? Kristus. Jadi pada saat Anda dalam masalah apapun kehidupan kita, yang setan telah bawakan dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan, dalam penderitaan kita sekalipun, ada Kristus. Kita tidak perlu takut. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi, kita dengan keberanian percaya kita dapat menghadap penghakiman yang nggak perlu takut. Ya. Ada satu lagu yang kita sering dengar, ya kita sering through it all, ya. Tapi ada satu kali stanza kedua ya. I thank God for the mountains and I thank Him for the valleys. Jadi dia berterima kasih untuk segala gunung, untuk segala lembah. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan atas badai yang telah Dia bawakan, yang dapat saya lalui. Ya, kenapa? Kalau saja saya tidak memiliki persoalan dalam dunia ini, for if I had never had the problem, saya tidak akan dapat mengetahui bagaimana Tuhan membantu saya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau saja tidak ada masalah, maka kita tidak tahu bagaimana Tuhan itu ada dalam kehidupan kita untuk membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. I'd never know what faith in God could do. Kalau saja tidak ada masalah dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah tahu bagaimana iman di dalam Kristus itu, apa yang iman dalam Allah itu dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya. Kita bukan rencana Tuhan untuk penderitaan. Bukan rencana Tuhan kita menderita dalam bekerja, melahirkan, dan lain sebagainya. Tetapi walaupun kita harus menderita, walaupun kita harus melahirkan dengan rasa sakit, saudara, ya, tapi disitulah kita menghargai kehidupan. Saya percaya ya, mungkin kenapa orang sering kali berkata kasih ibu itu melebihi segala sesuatunya. Ya, betul, bapak-bapak mungkin mengasihi anak-anak, tapi kenapa ibu-ibu itu lebih mengasihi anak-anak mereka? Ya, karena mungkin mereka lah yang paling sakit pada saat melahirkan anak-anak mereka. Jadi itulah sebabnya kita dapat melihat bagaimana dalam rasa sakit seorang ibu sekalipun, dia sangat menghargai kehidupan tersebut.
Dia sangat menghargai kehidupan tersebut. Dan itulah sebabnya seorang ibu yang melahirkan akan selalu diingatkan tentang Tuhan, si pemberi kehidupan, yang memberikan kekuatan kepada ibu-ibu yang sakit dalam melahirkan sekalipun. Dan juga bapak-bapak yang bekerja ataupun siapapun yang terus-menerus bekerja. Tidak heran Yakobus katakan dalam Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan tidak pernah mencoba ya setan, tapi oke saja sih. Jangan lemah hati, jangan tawar hati. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya. Itulah sebabnya kita dapat, walaupun kita menderita, tapi berserah kepada Tuhan. Miliki iman. Karena through it all, melalui semua ini, kita dapat melihat bagaimana Tuhan yang membawa kita keluar dari badai tersebut. Penderitaan kita semua. Masalah-masalah. Tuhan akan membawa kita keluar dari dosa di dunia ini. Untuk masuk ke dalam kerajaannya. Bersama-sama dengan Dia, di mana tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi penderitaan yang seperti yang kita miliki saat ini di dalam dunia. Kiranya pengharapan ini terus menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara, mungkin ada 1 atau 2 tambahan. Mungkin kalau ada banyak pertanyaan, istri saya katakan, bukan pendeta, Stephen, istri saya katakan, mungkin jangan sampai kamu jawab semuanya. Jadi artinya mungkin bisa pertanyaan-pertanyaan Anda itu dapat dibagikan di kelas-kelas sekolah sahabat Anda masing-masing, sehingga guru-guru sekolah sahabat itu juga dapat berinteraksi, berpartisipasi, sehingga dapat hiduplah di kelas-kelas sekolah sahabat. Jadi jangan nanti karena Anda menghadiri acara ibadah kita lalu sudah banyak pertanyaan yang sudah dijawab, mungkin ya. Wah, nanti kelas-kelas sekolah sahabat di gereja Anda masing-masing jadi melempem gitu. Itulah istri saya kasih pesan sponsor untuk saya pada saat ini. Tapi jika ada mungkin 1 atau 2 saja, mungkin silakan. Ya, yang lainnya mungkin di kelas-kelas sekolah sahabat mungkin gitu ya. Silakan Bi, jika ada tambahan atau Om Ren. Sangat komplit dan terbukti bahwa ya Tuhan sudah beritahukan sama Hawa dan Adam bahwa kamu pasti mati. Tapi pergumulan kerja keras, saling tuduh menuduh sebelum mati itu juga dia punya akibat-akibatnya, ya kan? Tuhan tidak kasih perincian, tapi Tuhan sudah kasih. Kalau sudah mati kan sudah rasa sakit, gitu. Sudah tidak tahu lagi itu dosa. Jadi Tuhan sangat adil dan Tuhan Maha mengetahui. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Ren. Papi, Mami, silakan. Kalau kita berbicara mengenai perempuan melahirkan sakit, ini pengalaman Papi dan Mami. Anak pertama Alvin Leonardo dan Kapil lahir di kapal. Kamu dipikir tidak tahu apa yang mau dibuat. Dan benar-benar saya sebagai suami merasakan pergumulan yang dihadapi. Tetapi dengan doa dan penyerahan diri kepada Tuhan, maka semua terlaksana dengan baik hingga saat ini. Kedua, kepada Adam, kerja kebun susah. Saya sekarang sedang kerja kebun, sedang mencakul kebun, dan pakai kursi, tidak bisa berdiri, pakai kursi, cangkul mundur, tetapi senang hasilnya kemudian buah-buah, benih-benih yang ditabur menghasilkan buah-buah yang sangat menyenangkan. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya? Kok orang. Ya, Pak. Oke, dibagi-bagi katanya. Oke, silakan. Ada lagi mungkin tambahan saudari sekalian? Silakan. Ada tambahan atau pertanyaan 1 atau 2? Sekali lagi. Ya, silakan Bapak Gibson, ya, silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Saya ingin penjelasan tentang firman Tuhan yang ditulis di Kejadian 3:15. Mohon lebih jelaskan, mungkin bisa lebih paham kita akan artinya, karena saya kurang paham akan artinya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa yang dimaksud dengan lebih luas artinya? Terima kasih. Ya, pelajaran kita sudah juga sedikit disinggung di bacaan pelajaran. Bukan saya yang tambahkan, tapi bacaan kita tadi malam ya, waktu hari Rabu malam, pelajaran hari Rabu ya.
itu berbicara tentang apa ya? Secara lebih spesifik berbicara tentang apa yang akan terjadi, tentang hukuman yang terjadi kepada setan ini ya. Yang mana ini adalah seperti tadi dikatakan, ini adalah satu nubuatan mesianik. Itu kenapa? Karena kitab Wahyu juga berbicara tentang adanya, ayat yang kita sudah baca, kalau Bapak Gibson mengulang, kita lihat bacaan pelajaran kita, bagaimana kitab Kejadian 3 ayat 15 ini juga dihubungkan dengan kitab Wahyu yang berbicara bagaimana ada wanita, ada keturunan, ada yang usaha-usaha pertempuran di antara wanita dan naga tersebut, keturunannya itu. Naga akan mengejar turunan tersebut dan terusnya kita lihat. Dan inilah nubuatan tentang mesianik ya. Bagaimana setan itu dia mencoba untuk melukai, membunuh Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Gantinya Yesus, betul Yesus mati, tetapi Yesus bangkit di hari ketiga ya. Jadi dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh keturunan daripada ular itu tidak akan mematikan sama sekali keturunan daripada wanita. Yaitu siapa? Wanita itu ya di sini dengan kata lain Hawa ya. Jadi Yesus adalah keturunan daripada Hawa ya. Yesus adalah keturunan Hawa. Lalu dia coba untuk dibunuh oleh si ular setan, tetapi Yesus bangkit itu makanya yang kena itu tidak mematikan, hanya tumitnya lah yang yang tumitnya sajalah yang diserang oleh setan dengan kata lain. Tetapi kitab Wahyu berbicara apa? Setelah dia gagal membinasakan putra dari sang wanita, yaitu Yesus, dia mengejar keturunan yang lain. Kita sudah baca ayat-ayatnya. Mengejar keturunan yang lain yang apa? Yang menuruti firman Tuhan, menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Kita sudah baca ayat-ayat itu Pak Gibson ya. Jadi itulah nubuatan mesianik tersebut. Bagaimana keturunan ular, si setan itu sendiri mencoba untuk membunuh Yesus, tetapi tidak mematikan. Hanya tumitnya, dan kata lain Yesus dibangkitkan, Yesus tetap hidup. Tetapi pada akhirnya ular itu sendiri akan dibinasakan, dimusnahkan, kepalanya yang hancur. Kalau kepala hancur itu, kalau tumit hancur, saya masih bisa berjalan dengan tumit lain atau merangkak lah, ya saya nggak mati. Tapi kalau kepala saya dihancurkan, habislah saya. Ya itu dengan kata lain. Maka setan akan dimusnahkan. Dia hanya melukai Yesus, tapi dia akan dibinasakan nantinya. Itulah artinya daripada nubuatan mesianik dari Kejadian 3 ayat 15, Pak Gibson. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi dari live stream mungkin sekarang. Silakan, Dek. Oh, tidak ada pertanyaan pendeta dari live stream. Oke, jika tidak ada, terima kasih sekali lagi. Baik, jika ada banyak pertanyaan Anda, ya pesan sponsor istri saya, mari kita tanya di kelas-kelas sekolah sahabat Anda supaya guru-guru juga guru-guru di kelas sekolah sahabat juga dapat berpartisipasi. Ya, tapi bukan berarti saya akan tolak ya, tidak. Tapi ya itulah yang dapat saya sampaikan saat ini. Baik, mari kita masuk ke bagian yang kedua acara ibadah kita. Kita mendoakan hal-hal yang dapat kita doakan saat ini. Mungkin ada, silakan yang dari Zoom dapat kita doakan secara spesifik. Ada kira-kira? Jika belum ada dari Zoom, silakan Dek dari live stream. Dari live stream ada saling request yang sama seperti kemarin, pendeta, dari keluarga Manik, lalu dari Tante Ike, dan keluarga lelaki, dan Tante Tina. Oke. Baik. Baik, jika tidak ada lagi, saudara, mari kita semua dapat bersatu di dalam doa. Pastor, ada satu pastor. Oke, silakan, Pendeta Mamuli. Pengurusan visa. Oke, pengurusan visa Pendeta Mamuli ya. Ya, thank you. Oke, baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam takhta kerajaan surga, kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena walaupun kami berada, begitu banyak di antara kami berada di tengah-tengah tantangan-tantangan kehidupan penderitaan, yang bukan oleh sebab itu adalah rancangan-Mu Tuhan. Kami telah mempelajari itu bukan sama sekali rancangan-Mu. Tapi kami dalam dunia yang berdosa harus menghadapinya. Itu adalah bagian dari kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkau dapat membawa kami keluar dari segala penderitaan, masalah-masalah kehidupan ini. Karena Engkau ingin kami dapat melihat Engkau. Penderitaan, Engkau akan menuntun kami keluar
Dan khususnya pada saat Engkau datang di kali yang kedua, kami tidak akan lagi mengalami penderitaan-penderitaan ini yang telah terjadi oleh sebab dosa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang indah yang telah kami pelajari pada saat ini. Dan kiranya ini dapat menjadi suatu kekuatan bagi kami semua untuk tetap mengasihi Engkau, tetap kuat di dalam iman, tetap percaya walaupun hal-hal seringkali mengecewakan kami Tuhan. Kami tahu itu bukan karena Engkau. Kami tahu itu karena dosa, karena setan, dan seringkali juga karena keinginan-keinginan kami yang salah. Tapi biarlah Tuhan, kami selalu hanya dapat dikuatkan dan dikuatkan dengan kasih dan iman kami kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan atas seluruh umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti pada saat ini. Semua yang sudah berbakti baik melalui live stream maupun juga melalui Zoom yang dapat hamba lihat secara pribadi. Hamba ingin berdoa terus secara khusus bagi orang-orang tua kami, bagi Papi, Mami, Om Ren, Tante Evelyn, bagi Om Albert, Tante Betsy Awi, bagi Tante Omi Wisang, Tuhan, bagi keluarga Bapak Ibu Simatupang. Kami juga ingin berdoa bagi Saudari Grace Raranta, sahabat hambamu. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai umat-umat Tuhan yang selalu berbakti bersama-sama. Ingin juga berdoa bagi Tante Walean Tuhan, Tante Yulin Walean, Saudari Lucy. Kami ingin terus juga berdoa Tuhan bagi Ibu Shana Laloan, juga Saudari Jane. Dan semua nama-nama lain yang hamba mungkin tidak lagi sempat dapat sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan, Kau akan selalu melihat umat-umat Tuhan yang sudah berbakti ini. Melihat kerinduan mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Dan terus memberikan kekuatan surga yang pasti yang dapat terjadi di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi pendeta-pendeta Tuhan yang sudah hadir bersama-sama seperti pendeta Mamuli Tuhan dengan urusan-urusan visa yang akan dia jalani Tuhan. Kami berdoa kiranya itu akan menjadi bahagian yang baik yang dapat terjadi dalam kehidupannya atau keluarganya pada saat ini. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi permohonan-permohonan pribadi semua umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama. Ibu Tante Tine Pua Tuhan yang ada di Carolina, Tuhan terus menyertai dia dengan segala sesuatu yang dia hadapi. Kiranya hanya kekuatan surga. Dia sudah memiliki kekuatan dan biarlah kekuatan tersebut tidak akan pernah berlalu daripadanya Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan juga kepada anggota-anggota keluarganya yang ada di mana saja, yang ada di Indonesia, Tuhan, atau di mana saja. Penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka semua Tuhan. Kami berdoa juga bagi semua yang sudah memiliki, yang sudah berbakti melalui live stream dan sudah menyampaikan permohonan-permohonan pribadi mereka Tuhan. Kami ingin terus berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin. Dekatkanlah mereka terus dengan Tuhan. Biarlah mereka dapat melihat hasil dari doa-doa mereka jika Tuhan berkenan. Sehubungan dengan kekuatan kerohanian mereka pribadi, anak-anak, dan juga khususnya cucu-cucu. Kami juga ingin berdoa bagi Saudari Ike Lintang, Tuhan, dengan rancangan surga yang dapat terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan. Biarlah itu dapat menjadi satu sukacita, bukan hanya bagi Ike, tapi bagi kami semua. Kami juga ingin terus berdoa bagi permohonan lainnya, keluarga Manik, Rumo Hordo, Tuhan, yang membawakan permohonan pribadi mereka. Tuhan, dengarkanlah permohonan mereka. Engkau mengetahui pergumulan mereka. Tidak ada yang tersembunyi dari Engkau, Tuhan. Biarlah Engkau dapat menjawab sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rancangan. Juga dengan demikian, juga permohonan pribadi Saudari Femi Kiroyan, Saudari sahabat, kiranya Tuhan akan terus menyertai beliau, Saudara Paul Walangita, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Biarlah penyertaan Tuhan terus menjadi bagian mereka. Tante Kathleen juga. Tante Kathleen Sumanti Mambo, Tuhan, penyertaan Tuhan terus kiranya menjadi bagian mereka. Saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin terus membawakan dalam doa permohonan-permohonan yang dapat juga kami sampaikan pada saat ini. Jemaat Tuhan di Jemaat Fisdak, rencana acara persahabat ini, perjamuan suci Tuhan yang akan diadakan, kiranya Tuhan akan menuntun kami semua, sehingga kami dapat bersatu di dalam Tuhan untuk dapat memperoleh kekuatan yang pasti dari acara tersebut. Kami dapat disatukan untuk dapat semakin dekat Tuhan dan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami juga mendoakan keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Fisdak. Kami ingin mendoakan keluarga Sumilat Kaumpungan. Kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka. Tuhan akan terus menuntun pertemuan indah pada saat Saudari Hetty akan tiba kembali, dan kiranya itu semua akan menjadi satu sukacita bagi keluarga ini. Tuhan terus satukan mereka dalam kasih surga. Kami berdoa bagi Saudara Kres dan pekerjaannya, Kristi dengan pekerjaan yang dilakukan, Timothy dengan pendidikannya. Kiranya ini dapat menjadi satu keluarga yang selalu dituntun oleh Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak-anak muda di jemaat kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Laura, Tuhan. Laura Rumbai, kiranya Tuhan terus menyertai dia.
Tuhan selalu memberikan kekuatan. Jika ada hal-hal yang melemahkan beliau entah secara fisik dan hal-hal lainnya, biarlah kekuatan surga akan selalu menjadi bagian Laura. Biarlah dia dapat terus-menerus kuat di dalam Engkau, terus-menerus teguh hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menuntun kami, Engkau telah menuntun kehidupan kami, ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Layakkanlah kami selalu untuk terus bersama-sama dengan Engkau, bergaul terus dengan Engkau. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Sampai bertemu besok di waktu yang sama ya. Rangkuman pelajaran Sekolah Sabat akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolans. Kiranya kita tetap kuat, tetap sehat saat itu. Tuhan menyertai kita semua. Sampai kita bertemu kembali.